Bab 562. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kota berbenteng Patrian. Pepeng. Pepeng. Malam berlalu. Panah api tanpa henti menumpahkan seluruh tempat, menerangi kegelapan. Kotoran. Ini tidak masuk akal. Para player milik pasukan penyerang Patrian keempat. Mereka percaya jika pasukan pertama atau ketiga akan dapat membatasi kekuatan Overgearet, dan jika perang akan berakhir saat mereka tiba. Sebaliknya, mereka menjadi putus asa hanya dalam setengah hari. Wanita itu dipanggil Jishuka. Dia memegang Red Phoenix Bow dan menjadi True Archer. Dia melampaui kekuatan player. Senjata yang sangat kuat, yang bisa digunakan dari kejauhan. Dia adalah senjata pemusnah massal terburuk, dan pasukan Eternal beralih menjadi abu di depannya. Bagaimana kita mengalahkan itu? Tentara Eternal jatuh dalam kepanikan. Sulit untuk berpikir, tentang menembus panah api yang menewaskan ratusan dari mereka, dengan beberapa tembakan. Apa yang dilakukan para archer dan mage di pihak kita? Ubah Jishuka menjadi mayat. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Seseorang berteriak dengan frustrasi, dalam suasana beku. Sebagai gantinya, ada tanggapan sinis. Apakah kamu tidak tahu, jika Jishuka adalah archer ahli? Tingkat keahlian memanahnya tidak ada bandingannya. Jarak dan akurasinya berada pada dimensi yang berbeda dari kami. Kita harus mencapai jarak 200 meter, untuk menyerang Jishuka. Tapi, Jishuka tidak akan membiarkan kita sampai di sana. Petik 2. Patrian adalah benteng terbesar di kerajaan Eternal. Dinding tempat Jishuka berada tidak hanya kuat, tapi juga tinggi. Kekuatan Jishuka dimaksimalkan. Mata elangnya memungkinkan dia untuk melihat seluruh medan perang, dan membunuh elemen berbahaya terlebih dahulu. Peluang kemenangan Eternal menjadi lebih kecil. Moral para prajurit telah berkurang. Statistik semua prajurit akan turun secara drastis. Ini gila. Para player melihat jendela pemberitahuan berturut-turut, berbicara tentang melemahnya para prajurit. Mereka menyadari, jika mereka harus meninggalkan untuk merebut kembali Patrian, mereka tidak bisa menerimanya. Apa keseimbangan yang tidak masuk akal ini, di mana satu player memblokir puluhan ribu orang? Tidak masuk akal, jika keberadaan seseorang yang membuat keberadaan tentara tidak ada gunanya, benar-benar ada. Jishuka perlu di-nerf. Dia cukup OP untuk memblokir 20.000 pasukan. Para player menggerutu. Beberapa player membantahnya. Itu omong kosong. Jishuka berusaha keras untuk menjadi kuat. Tidakkah menurutmu lebih baik melakukan yang terbaik, daripada tidak bekerja sekeras dirinya? Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan oleh para player. Kita adalah player seperti dia. Suatu hari, kita bisa sekuat dia. Kita seharusnya tidak merasa cemburu sekarang. Kita harus mengaguminya. Tidak seperti NPC, potensi player tidak terbatas. Para player Eternal diingatkan akan hal ini oleh Jishuka, dan bermimpi suatu hari akan menjadi ranker. Kenapa dia menanyakan ini? 15 menit yang lalu. Grid telah mengajukan pertanyaan di jendela obrolan guild. Pertanyaannya adalah, di mana semua orang yang melindungi Bayran berada? Setelah itu, tidak ada apa-apa. Anggota Overgearet termasuk Pon dan Yura khawatir tentang Grid. Dilihat dari nadanya, dia ada di Bayran. Jangan bilang padaku, jika dia terisolasi di antara 100.000 tentara. Sepertinya, begitu. Petik 2. Alasan mengapa Grid tidak mengatakan apapun di jendela obrolan guild adalah, karena dia tidak punya waktu untuk berbicara saat diserang. Aku akan pergi ke sana. Anggota Overgearet khawatir tentang situasi terburuk. Salah satunya adalah Yura. Tapi, dia menghentikan anggota Overgearet yang ingin pergi ke Bayran. Jangan terburu-buru. Belum jelas. Bagaimana jika Grid tidak ada, ketika mereka kembali ke Bayran? Mereka hanya akan menderita kematian yang tidak berarti dari 100.000 tentara. Memang benar menunggu Grid berbicara lagi. Pertama-tama, Grid akan memanggil Knight-nya, jika dia benar-benar dalam bahaya. Petik 2. Mereka diyakinkan, setelah mendengar tentang pemanggilan para Knight. Yongwoshi, aku percaya padamu. Wajah cantik Yura dipenuhi dengan kepercayaan yang kuat. Evil powermu telah mencapai 10.000. Koordinasimu dengan Dark Magic Power telah meningkat. Perlawanan terhadap Dark Magic akan meningkat 10%. Perlawanan terhadap Divine Magic akan turun 10%. Fungsi skill Blackening telah ditingkatkan. Salah satu syarat untuk evolusi Memphis terpenuhi. Evil powernya secara alami naik, karena pembunuhan massal. Grid merasa lega, ketika dia melihat jendela notifikasi. Sejauh ini positif. Evil power adalah stat yang telah dibuka, sejak binatang iblis neraka terbaik, Noe menjadi peliharaannya. Grid selalu merasa cemas tentang pergi ke neraka, jika itu naik ke nilai yang tinggi. Dia pikir, dia mungkin berubah menjadi iblis, jika evil powernya meningkat. Untungnya, sepertinya belum ada perubahan spesies. Pertama-tama, tidak mudah untuk mengubah spesies. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Selain itu, dikatakan jika dia bisa, bebas mengakses neraka, jika evil power-nya meningkat. Ini tidak berarti, dia akan dipaksa ke sana. Melihat ke belakang, dia bertanya-tanya, apakah ketakutannya pada evil power tidak memiliki dasar?
Aku punya Blackening dan Noe. Jadi, mungkin lebih baik Evil Power-ku naik. Saat Noe dan Blackening menjadi lebih kuat, kekuatannya akan meningkat satu langkah. Hukuman resistensi dari Divine Power jatuh. Itu sepadan. Grid memiliki hubungan yang tinggi, dengan sebagian besar agama, termasuk gereja Rebecca. Di sisi lain, dia adalah musuh utama gereja Yatan. Itu berarti, Grid lebih mungkin diserang oleh Dark Magic daripada Divine Magic. Efek dari peningkatan Evil Power, sesuai untuk Grid saat ini. Papa. Ratusan panah jatuh ke arah Grid, saat dia memikirkan ini. Para mage dihancurkan oleh 5 Phoenix merah berturut-turut dipanggil. Sehingga, para archer mencoba memperlambat Grid. Grid secara naluriah menghindari mereka dan memeriksa alat ukur HP-nya. Anda menderita 250 damage. Anda menderita 190. Panah jatuh pada Grid yang mengenakan triple layers. Dia mengabaikan panah, saat dia mengambil potion, memutar tubuhnya seperti kincir angin dan menyapu Grid sword-nya melalui ratusan tentara. Hah? Duke Luciliff mengungkapkan kekagumannya. Grid menyapu formasi tentara dalam sekejap. Masalah terbesar adalah stamina Grid. Duke mengira, Grid akan menjadi lelah setelah beberapa waktu. Tapi, dia masih baik-baik saja. Tidak ada habisnya kerusakan ini. Aku tidak punya pilihan selain mengirim mereka. Kuok. Duke Luciliff membuat keputusan. Prajurit pemberaniku, potong kepala pemberontak. Pada waktu bersamaan. Wah! Para prajurit Duke Luciliff yang ada di dinding. Para prajurit dalam armor emas melompat turun dari dinding. Mereka bergegas menuju Grid. Cahaya bulan menyinari armor emas mereka sangat spektakuler. Akhirnya, pasukan elit. Ini pertempuran sesungguhnya mulai sekarang. Para prajurit dalam armor emas berbeda. Kekuatan mereka tampak berbeda dari prajurit biasa, dan gerakan yang sebenarnya tidak biasa. Mereka bergerak melalui tentara sekutu, dan dengan cepat mencapai Grid. Untuk kemuliaan Duke Luciliff. Mati. Para prajurit emas mengarahkan senjata mereka ke Grid. Para player milik Eternal, tidak melewatkan celah ini. Sekarang, adalah waktu yang tepat. Kita pergi. Para player ini sangat dipercaya oleh Duke Luciliff. Mereka percaya, jika Grid akan menunjukkan kelemahan selama proses pertempuran dengan prajurit emas. Saat prajurit emas akan mengenai Grid. Waktunya tepat. Kakiing. Ada 113 bola putih melayang di sekitar Grid. Mereka menjadi sinar yang melesat ke segala arah. Ini adalah efek alarm. Pepepepeok. Kuak. Batuk. Para prajurit emas dalam memimpin berteriak. Pakmas Swordsmanship, Wave. Kurururung. Gelombang energi biru menelan daerah di sekitar Grid. Mata Grid melebar, ketika tentara emas meninggal. Anda telah mengalahkan seorang prajurit elit Duke Luciliff. Longsword tajam telah diperoleh. Nugget emas telah diperoleh. Nugget emas telah diperoleh. Nugget emas. Wow. Para prajurit yang dibunuh Grid, sejauh ini hanya memberikan senjata atau kulit tua. Namun, prajurit emas Duke Luciliff memberinya emas. Tentara memberinya emas. Mata Grid menjadi lebih besar. Nugget emas. Itu bernilai 50 gold. Berat, 5. Nugget emas senilai 60.000 won ada di inventorinya. Grid menjadi terlalu bersemangat dan mengungkapkan celah. Para player bercampur di antara para prajurit emas dan bergegas menuju Grid. Para player kemajuan ketiga, berhasil mendekati Grid. Grid, aku tidak punya perasaan keras terhadapmu. Tolong mengerti, jika itu karena hadiah quest. Ranker membuat alasan, karena mereka menggunakan keterampilan. Kuarururung. Skill yang intens dari player kemajuan ketiga akan membunuh Grid. Aku juga tidak punya perasaan keras terhadapmu. Tapi, tolong tinggalkan itemmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Apakah dia benar-benar santai dan membiarkan serangan mendadak? Tanda tanya muncul di kepala para ranker. Kuak. HP Grid turun sepertiga setelah terkena skill para ranker. Ya, sepertiga. Defense dan HP Grid sangat tinggi. Membuatnya jarang kehilangan banyak HP dalam sekali jalan. Tapi, ranker itu berpikir berbeda. Mereka telah bertekad untuk menempatkan Grid, setidaknya dalam kondisi kritis dengan serangan itu. Tapi, Grid hanya kehilangan sepertiga dari HP-nya. Pertahanan apa ini? Gila overgearet. Ranker tinggi berubah pucat. Sesuatu berkilauan, ketika mereka mencoba untuk terhubung dengan skill berikut. Itu adalah benang yang sangat tipis. Itu bersinar di bawah sinar bulan. Apa ini? Saat mereka memiliki pertanyaan itu. Kamu akan menjadi tamengku. Koak. Suara suram Grid terdengar di telinga mereka, ketika seutas benang perak melilit dan menahan mereka. Tubuhmu terikat oleh sesuatu yang tidak diketahui. Ini adalah ikatan yang kuat. Tidak mudah untuk melarikan diri. Ini akan berlangsung selama 5 detik. Apa? 5 detik penahanan. Tubuh ranker melayang di udara. Mereka diikat seperti jaring laba-laba dan diserang oleh tentara emas. Wow. Lihatlah senyum Grid. Grid menggunakan benang perak, dengan teknik tangan yang mempesona, dan 5 ranker menggantung di belakangnya, sebagai tameng. Itu sangat kontras dengan ekspresinya. Grid tersenyum, ketika para ranker menangis. Pemandangan ini hanya bisa dianggap mengganggu.
Salah satu ranker yang berdarah karena serangan prajurit emas, tidak dapat mengerti dan bertanya. Oh fuck, apakah mungkin untuk bergabung dengan Overgearet?